Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Shalom Josie, gimana nih kabarnya minggu ini? Aku harap kalian menjalani minggu-minggu ini dengan penuh sukacita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai ibadah online service kita kali ini ya. Sebelum kita mulai ibadah online service kita kali ini, ayo kita satu dalam doa. Tuhan berkati Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah online service kami Tuhan. Berkati dari awal pertengahan sampai akhir, berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom GOC, apa kabarnya hari teman-teman? Gue yakin kalian semangat untuk puji Tuhan, amin. Mari kita sama-sama angkat suara kita sembah Dia Allah yang perkasa. Mari kita sorakan Tuhan teman-teman. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Katakan kau angkat kami, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semua tangan di atas kepala, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, mari kita lebih semangat memuji Tuhan teman-teman. Katakan Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Karena kaulah sumber kuatku. Oh, lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab siapa? Sebab engkau sertaku. Katakan dengan imanku diselamatkan. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Oh, ku angkat tangan
ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama katakan, oh, oh, oh. Sekali lagi katakan teman-teman, oh, oh, oh. Mari kita angkat suara kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Come on! Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat, oh, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku mau angkat, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita, teman-teman. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena segala kebaikan yang Tuhan kasih. Kami memuji Tuhan, kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan hari ini Tuhan. Teman-teman kita angkat suara kita ya teman-teman. Katakan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Terjengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat pujian ini teman-teman. Angkat pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Mari kita angkat suara kita katakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Yang katakan sekali lagi, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari kita sembah Dia teman-teman. Kita sembah Dia. Oh kami
sembah Dia teman-teman. Mari kita sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Yes we worship you Jesus. Oh kami mau sembah. Mari kita katakan lagu ini teman-teman. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari katakan dengan iman kita. Bukan kehendakku, namun kehendakmu Tuhan. Namun kehendakmu. Oh, hidupku bagimu. Kau indahkan mulia. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh kami angkat suara kami, oh menyembah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah oh setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita katakan segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sekali lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, terima kasih, terima kasih. Segala puji, segala hormat, kami mau angkat sembah kami. Kami mau angkat pujian kami untukmu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. Kami mau arahkan hati pikiran kami ke dalam-Mu Tuhan. Oh jamah setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang lelah. Mungkin hari-hari ini kami sedang capek. Mungkin hari ini kami lagi bingung Tuhan, kami harus melangkah kemana. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kuatkan setiap hati yang lemah Tuhan. Hibur setiap hati yang sedih Tuhan. Merdekakan setiap hati yang terikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan secara luar biasa Tuhan. Pakai kami Tuhan walaupun masa pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga gak lupa untuk berdoa untuk bangsa kami yang tercinta ini
Indonesia Tuhan. Tuhan, pakai negara kami lebih lagi, pakai bangsa kami lebih lagi. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk setiap kami. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan untuk anak-anak-Mu dan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan supaya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap firman yang diberitakan, setiap firman yang di-sharingkan Tuhan untuk setiap kami mau dengerin. Supaya firman itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Dan mungkin kami bisa membagikannya dalam lingkungan kami Tuhan, untuk teman-teman kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teman-teman yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom GOC, apa kabar semuanya? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik. Sekarang ini kita lagi memasuki masa-masa new normal, di mana kita harus membiasakan diri untuk menerima perubahan-perubahan yang ada. Kayak sekarang nih kita ibadah masih harus di rumah. Kita mulai terbiasa ya ibadah di rumah. Dan sekarang juga sekolah udah terbiasa di rumah. New normal ya teman-teman. Nah, tapi menurutku sekolah di rumah itu adalah sebuah tantangan yang lumayan sulit ya guys. Jadi kalian harus belajar, proses belajar mengajarnya tuh cuma bisa di balik layar gadget doang. Nah ini nih menurut aku tantangan buat anak-anak siswa yang belajar, yang sekolah, yang kuliah di tahun-tahun ini. Kalau misalnya ujian, ya kan, kalau misalnya ujian juga nggak bisa ada pengawasnya kayak dulu. Aku ingat banget dulu waktu misalnya aku sekolah dan aku lagi ujian, itu tuh biasanya setiap anak murid duduknya tuh dijauh-jauhin guys, dijauh-jauhin mejanya supaya apa? Supaya lebih susah nyonteknya, supaya nggak nyontek lah ya. Jadi dijauh-jauhin. Terus di dalam ruangan ujian itu biasanya ada satu pengawas yang bakal ngawasin dengan intens siapa yang gerak-gerak gitu, siapa yang lihat-lihat kiri kanan supaya siswanya nggak ada yang nyontek. Dan suasana ruangan itu benar-benar tegang banget. Tapi sayangnya di sekarang ini, di tahun ini udah nggak ada lagi yang kayak gitu, karena ya ujian harus di rumah, nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kalian juga udah lama mungkin nggak merasakan rasa tegangnya di ruang ujian. Dan secara nggak langsung tahun ini siswa-siswa tuh pastinya dituntut untuk lebih jujur. Setuju nggak guys? Untuk lebih jujur karena even gak ada pengawas, siswa harus gimana caranya ngerjain tugas, ngerjain ujian tanpa nyontek. Nah, ini adalah sebuah tantangan menurut aku karena secara offline aja orang-orang tuh apa ya, meskipun ada pengawas aja banyak anak-anak yang tetap melakukan segala cara dengan trik-trik yang keren-keren untuk bisa menyontek dan dapat nilai yang bagus, apalagi sekarang udah gak ada pengawasnya. Tapi aku berdoa teman-teman GOC semua nggak ada yang nyontek dong di sini, amin. Oke, so hari ini tema kita adalah Me Against the World. Artinya adalah kita berbeda, kita bertentangan, kita berlawanan dari dunia ini. Dan khususnya hari ini aku mau bahas tentang nyontek. Simpelnya adalah jika sekeliling kita seluruh dunia itu menyontek, nah, kita harusnya nggak menyontek, kita harusnya berlawanan dan berbeda dari dunia ini. Katakan amin. Menyontek di dalam KBBI, aku baca artinya tuh sama aja kayak menjiplak guys. Dan menyontek itu di dalam bahasa Inggris biasa kita sebut cheating ya. Kita sering denger don't cheat, jangan nyontek guys. Nah, cheat ini di sini aku catat artinya adalah kalau misalnya orang yang cheating itu bisa diartikan sebagai a person who behaves dishonestly in order to gain an advantage. Aku ulang sekali lagi, a person who behaves dishonestly in order to gain an advantage. Jadi seseorang yang berlaku nggak jujur atau curang ya, bisa kita juga bilang curang. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Tentunya keuntungan pribadi. Nah,
hari ini aku mau sedikit cerita tentang Daud. Teman-teman pasti tahu kisahnya Daud, di mana Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Ya, dia merebut, istilahnya apa ya? Dia suka sama istri orang, namanya Batsheba. Batsheba ini tuh istrinya Uria orang Het. Jadi Batsheba itu udah punyanya orang, tapi Daud ini nih jatuh hati pada Batsheba karena nggak sengaja gitu ya. Saat itu dia melihat Batsheba lagi mandi, nah terus Daud jatuh ke dalam dosa, dia tidur dengan Batsheba. Nah, dikatakan ini kisah ini ada di kitab 2 Samuel. Daud ini merencanakan sesuatu yang luar biasa, menurutku dahsyat ya. Daud ini merencanakan pembunuhan terhadap Uria setelah dia mengetahui bahwa Batsheba mengandung anaknya. Dia ini singkat cerita ya, Daud ini mengajak Uria mabuk, kemudian keesokan harinya dia minta salah satu panglimanya yaitu Yoab untuk menaruh Uria di barisan paling depan saat peperangan dan meninggalkan dia. Maksudnya nggak usah tolongin dia gitu kalau dia kenapa-napa, sehingga at the end ceritanya si Uria ini mati. Nah teman-teman, Daud ini jadi dia berlaku dishonest atau curang teman-teman. Curang, nggak jujur, demi apa? Demi dia dapetin keuntungan untuk dirinya sendiri. Demi dia dapetin si Batsheba ini. Oke, mungkin kelihatannya gini. Dia berlaku curang, dia untung ya kan, dia dapet si Batsheba. Akhirnya Batsheba nikah sama Daud dan mengandung seorang anak dari Daud. Tapi teman-teman, meskipun kelihatannya wah ini mulus nih rencananya. Rencananya sangat dirancang sama Daud sedemikian rupa hingga dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ketahuilah bahwa ini gak menyenangkan hati Tuhan. Ini dikatakan di ayat-ayat selanjutnya ketika Nabi Nathan menegur Daud, dikatakan Daud sudah melakukan hal yang menghina Tuhan, tidak menuruti perintahnya Tuhan. Nah, jadi kita seharusnya nggak melakukan ini. Kita seharusnya nggak berbuat curang. Kita seharusnya nggak mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain, ya kan? Nah, hari ini aku mau bahas bahwa untuk kita bisa dapetin sesuatu teman-teman, itu hanya ada 3 cara. Yang pertama, itu by gift. Maksudnya apa? By gift adalah by pemberian. Kita mendapatkan sesuatu dari pemberian seseorang. Untuk hal ini aku bisa kasih contoh, yaitu keselamatan. Kita dapat keselamatan ini secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Kita bukan karena kita keren, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang paling suci, tapi enggak, ini semua by grace. Tuhan kasih ini, Tuhan berikan keselamatan ini untuk kita semua yang percaya sama Dia. Jadi kita mendapatkan sesuatu oleh karena pemberian. Kemudian yang kedua, untuk kita dapetin sesuatu yaitu by work, dari hasil kerja keras kita. Kalau misalnya kita berusaha, kalau misalnya kita kerja keras, otomatis kita akan mendapatkan sebuah hasil. Banyak quotes, ada quotes yang bilang gini, usaha kita nggak akan mengkhianati hasil. Keren banget ya. Jadi kita akan dapetin sesuatu dari usaha kita. Kamu yang kerja, kamu akan mendapatkan gaji. Kamu yang usaha, kamu akan mendapatkan keuntungan. Kamu yang belajar, tentunya akan dapat nilai yang terbaik saat ujian. Yang ketiga, untuk kita bisa dapetin sesuatu, ada yang namanya by theft, yaitu dengan cara mencuri, bermain curang, gak jujur, dan lain-lain. Kita bisa mencuri, ngambil milik orang lain, kita bisa berbuat curang supaya kita bisa mendapatkannya. Nah, perhatikan baik bahwa dari pemberian, dari yang pertama dan yang kedua, dari pemberian dan yang dari kerja keras, itu tentu ada berkat Tuhan di dalamnya. Berkat Tuhan akan mengalir, Tuhan akan berkatin kita lewat sana. Tapi kalau lewat pencurian, lewat menyontek, lewat cara yang nggak seharusnya kita lakukan, lewat cara yang curang, itu nggak ada berkat Tuhan di sana guys. Meskipun ya kadang enggak kok, buktinya kalau misalnya gue nyontek, gue bisa dapat nilai yang bagus, gue akhirnya bisa lulus, gue akhirnya bisa ya apapun itulah ya alasan-alasan kita biasanya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan gak memberkati itu, Tuhan gak berkenan atas apa dengan cara itu, dengan cara kita mendapatkan sesuatu dari hal itu. Nah teman-teman, karena itu
jangan lakukan itu, karena ya seharusnya kita melakukan hanya apa yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berbunyi kayak gini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Teman-teman, kebiasaan kita untuk menyontek, walaupun kita bilang gak ketahuan kok sama siapa-siapa, tapi Tuhan tahu loh teman-teman. Tuhan melihat segalanya, karena kita sebenarnya gak bisa sembunyiin apapun dari Tuhan. Bahkan niat kita, baru niat doang untuk menyontek aja Tuhan tuh tahu, teman-teman. Kita nggak bisa sembunyiin dari Tuhan, dan Tuhan tahu. Dan di sini dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah teman-teman, selamat jadi pelajar khususnya dalam hal ini nyontek. Ayo jangan menyontek, karena ketika kita menabur menyontek, tentunya aku yakin apa yang kita tuai pun pasti nggak baik. Apa yang kita tabur dengan cara yang curang, kita nggak mungkin tuai dengan hal yang baik, teman-teman. Mungkin secara sesaat kita lega, nilai ujian kita bagus, kita nggak perlu capek-capek belajar, ya buat orang-orang yang malas mungkin. Tapi untuk jangka panjangnya itu sangat-sangat nggak baik buat kita. Kita bahas lebih dalam lagi ya. Hari ini aku mau jelasin kenapa sih kita harus stop nyontek. Yang pertama, karena nyontek itu merugikan orang lain. Tentu nyontek merugikan orang lain. Nah, ketika kita nyontek orang, kita tuh nggak mikirin perasaan orang lain. Kita nggak menghargai usaha orang lain pokoknya demi dapetin apa yang kita inginkan. Kamu pernah pikir nggak ketika kita nyontek sama orang itu mungkin udah belajar mati-matian, udah belajar semalaman gitu ya, maksudnya belajar sungguh-sungguh gitu. Tapi kita dengan enaknya, kita yang malas belajar, kita tinggal nyontek doang, kita tinggal copy doang. Nah itu sama aja kita merugikan orang lain. Kita nggak mikirin perasaan dia, nggak peduli sama usahanya dia, yang penting kita dapat nilai yang bagus. Teman-teman pasti pernah kan melihat orang yang kerjanya nyontek tapi nilainya lebih bagus dari orang-orang yang nggak nyontek. Rasanya sakitnya tuh di sini. Nah teman-teman, tapi untuk kalian yang nggak menyontek, jangan iri sama orang-orang yang menyontek karena nilai mereka lebih bagus. Aku cuma mau bilang, kalian sudah melakukan yang benar, nggak nyontek. Dan nilai itu semua urusannya Tuhan yang suatu saat akan angkat kita naik dan tidak turun. Katakan amin. Nah teman-teman, jadi karena kita tahu ini merugikan orang lain, so kita harus stop nyontek. Yaitu kita harus belajar mengasihi orang, belajar menghargai usaha orang, dan belajar untuk ya kalau bisa meneladani dari orang-orang yang mungkin berusaha, yang belajar. Mungkin kita bisa nanya kalau kita nggak ngerti, mungkin kita bisa belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi don't nyontek, jangan nyontek, karena itu merugikan orang, karena itu nggak fair. Bahasanya ini nggak fair banget ya teman-teman. So jangan nyontek. Yang kedua, kenapa kita harus berhenti menyontek? Karena dengan menyontek kita nggak bisa ukur kemampuan diri kita sendiri. Kebiasaan yang curang, kebiasaan gak jujur, itu tentunya bikin kita makin payah. Kenapa? Karena ya kita jadi nggak pernah bisa tahu kesalahan kita di mana, kita nggak bisa di mana, kita nggak challenge diri kita untuk jadi lebih baik. Oke, kita dapat nilai ujian yang jelek, dan dari situ harusnya kita belajar bahwa gue nggak ngerti pelajaran ini, gue harus bisa lebih lagi, harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Tapi kalau kita cuma ngertinya nyontek, nggak apa-apa lah, nggak usah belajar, yang penting ntar tinggal ngandelin si A, si B, ntar tinggal open book lah, ntar tinggal gimana lah caranya. Kita nggak akan pernah tahu sebenarnya gue tuh bisa nggak sih, sebenarnya daya kemampuan gue tuh sampai mana sih. Nah kita nggak akan pernah bisa ukur ini. Dan aku mau bilang hari ini sama teman-teman khususnya yang masih sekolah, masih kuliah, kalian itu sekolah itu tuh nggak selamanya guys. Jadi pelajar itu nggak selamanya di sekolah dan kampus, itu hanya beberapa tahun, dan ketika kalian lulus, kalian akan enter yang namanya the real life, di mana kalian harus berkarya, kalian harus bekerja dengan baik.
supaya ya bisa menghasilkan sesuatu. Nah tapi kalau misalnya dari kecil kita biasain kita nyontek, kita nggak mau berusaha sendiri, kita nggak mau belajar sendiri, ini akan berdampak sama hidup kita. Ini akan berdampak secara jangka panjang. Kita jadi lebih kebiasaan menyerah, kebiasaan untuk males ketika menghadapi tantangan dan lain-lain. So bahaya banget teman-teman kalau kita terus-terusan nyontek, karena kita jadi nggak tahu kemampuan kita sampai mana. Tapi kalau kita nggak nyontek, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berusaha lebih keras lagi. Ayo kita latih diri kita lebih lagi, belajar lebih lagi. Kalau gagal, jangan apa ya, kita udah pernah bahas nih. Kalau misalnya kita gagal, kita jangan terus terpuruk, tapi ayo bangkit, harus terus belajar lagi, lebih lagi untuk dapat nilai yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus berhenti menyontek? Karena kalau kita nyontek, ini artinya kita nggak punya iman, guys. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan tuh nggak bakal tolong kita. Jadi mendingan kita pakai cara kita sendiri aja, pakai cara curang kita aja, nyontek aja. Nah ini nih guys, kalau misalnya kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan tolong, kita punya iman di dalam Tuhan akan buat kita berhasil. Why kita harus curang? Why kita harus nyontek? Kenapa kita harus pakai cara kita yang gak benar? Nah, jadi teman-teman, ayo beriman lebih lagi, ayo andelin Tuhan lebih lagi. Daripada kita nyontek, ngandelin manusia, mendingan kita andelin Tuhan. Kita belajar dan kita berdoa supaya kita bisa dapat nilai yang lebih baik, supaya kita bisa lulus dengan nilai yang murni dari perjuangan kita sendiri. Ada amin? Oke. Nah, mungkin aku akan sedikit tutup dengan kesaksian. Aku mungkin udah sering cerita sama Josie Family nih. Aku udah sering kasih kalian dengar tentang cerita-cerita aku di masa sekolah. Simpelnya gini, aku salah satu orang yang juga pasti pernah menyontek gitu ya. Waktu aku sekolah aku pernah nyontek. Kenapa? Karena aku nggak mau dapet nilai yang jelek, sebenarnya gitu aja. Ada saat dimana aku males banget, aku nyontek. Ada saat dimana aku udah belajar susah-susah, tapi aku waktu ngerjain itu tetap nggak bisa. Jadi aku nggak mau dapet nilai yang jelek, aku takut dapet nilai yang jelek, sehingga yang aku lakukan adalah aku nyontek dengan berbagai cara. Kenapa tadi aku bilang nyontek tuh triknya banyak ya? Karena aku pernah, I've been through that. Aku pernah ngalamin itu, dimana pengen nyontek demi dapet nilai yang bagus. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Tuhan mulai pulihin aku mulai sadar bahwa ya ngapainlah nyontek terus, ngapainlah, aku tahu itu juga gak menyenangkan hati Tuhan dan itu gak baik untuk diriku sendiri. Nah akhirnya mulailah aku berhenti menyontek, aku mulai belajar sungguh-sungguh, dan aku mulai sedikit demi sedikit membiasakan diri aku untuk mulai kalau misalnya kita udah belajar, udah berdoa, lagi kerjain, terus tiba-tiba ada kesulitan atau apa, maybe aku akhirnya gak dapet nilai yang perfect, tapi aku mulai belajar bahwa lebih baik aku gak dapet nilai yang perfect daripada aku dapet nilai perfect tapi itu hasil yang nyontek. Nah justru itu, dari situ aku belajar. Ketika aku gak dapet nilai yang perfect, dari situ aku belajar dari kesalahanku. The next ujian akhirnya nilai aku semakin naik. Aku adalah orang yang dulunya gak pintar, gak pernah dapet ranking. Tapi ketika aku mulai belajar sungguh-sungguh ngandelin Tuhan dan say no untuk nyontek, Tuhan angkat naik dan aku bisa menjadi juara di kelas. Nah, jadi ini semua butuh perjuangan juga untuk berhenti menyontek, dari membiasakan diri kita dan percaya, pegang teguh bahwa Tuhan tuh pasti sertain kita. Ketika dari kecil Tuhan sertain kita, ketika kita sekolah Tuhan sertain kita, sampai kapanpun Tuhan akan sertain apapun yang kita lakukan sehingga menjadi berhasil. Karena apa? Kita saksinya Tuhan mau pakai kita, teman-teman. Nah, nggak sampai di situ. Mungkin hari ini aku banyak bahas tentang nyontek ya. Tapi ada lagi yang aku mau ingetin, bahwa kita juga nggak boleh kasih contekan, guys. Kasih contekan sama aja kayak nyontek, sama aja kayak kita lagi jeblosin teman kita untuk melakukan hal yang gak baik. Memberi contekan gak lebih baik daripada orang yang nyontek.
menurut aku sama aja. Dan saat itu aku pernah ada di posisi ini, sulit. Aku udah merasa oke, gue udah bisa nih, gue bisa membiasakan diri gue nggak usah nyontek, mengandalkan Tuhan. Tapi it's really hard untuk menolak permintaan teman untuk kasih jawaban. Ya dong, ketika kamu belajar sungguh-sungguh, kamu jadi pinter, kamu pasti jadi sasaran orang-orang untuk dicontekin kan. Nah ini susah banget. Awal-awal aku masih kasih sampai di titik yang ini nggak boleh terus kayak gini. Akhirnya aku berusaha untuk say no, aku berusaha untuk bilang tidak, tapi aku kasih pengertian buat teman-teman aku bahwa nggak boleh, lu harus belajar. Kalau misalnya lu nggak ngerti, gua rela ajarin lu di luar jam ujian. Aku rela ajarin mereka yang sudah diajarin masih nggak ngerti, aku tetap ajarin. Demi apa? Pokoknya aku bilang gini, aku pokoknya ajarin sampai kamu bisa. Yang penting waktu ujian pokoknya aku nggak mau kasih contekan. Tapi kalau di luar ujian, kamu mau tanya apapun ke aku akan jawab. Nah dari situ teman-teman, aku terus ajarin dan akhirnya aku pun stop kasih contekan. Nah ngomongin soal berani beda, ini sulit banget guys. Ketika sekeliling kita menyontek, gimana caranya kita stop menyontek? Ya simpelnya adalah kita harus terus komitmen, terus pegang teguh bahwa ya kita ini beda, kita nggak boleh nyontek. Dan ketika sekali kita berkata kita nggak mau nyontek, ya jangan nyontek lagi. Aku ingat ketika aku udah mau lulus SMA, ketika ujian, sekeliling aku nyontek teman-teman. Sekeliling aku nyontek, dapat bocoran soal, kunci jawaban dari mana-mana. Tapi di situ adalah tantangan buat diri aku bahwa disinilah saatnya dimana harus jadi history maker di sekolah, dimana ketika semua orang nyontek, kamu nggak nyontek. Saat itu aku memilih untuk nggak nyontek. Padahal rasanya udah mau nangis banget guys, karena aku nggak bisa banget salah satu pelajarannya. Aku benar nangis dan aku cuma belajar dan berserah sama Tuhan. Tuhan, aku pengen lulus. Dan akhirnya ya Tuhan bukain jalan. Tuhan, walaupun aku nggak nyontek, mungkin nilai aku bukan nilai yang terbaik saat itu, tapi Tuhan izinin aku untuk lulus. Dan sejak saat itu masuk kuliah, aku janji aku nggak mau nyontek, aku nggak pernah nyontek dan aku nggak kasih contekan, hingga akhirnya aku lulus dengan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kasih nilai yang terbaik, aku bisa cum laude. Nah jadi teman-teman, kelas berapapun kalian saat ini, aku mau bilang kalian harus berusaha untuk nggak nyontek. Ayat penutup hari ini Amsal 15 ayat 19 dikatakan gini, orang malas akan selalu mengalami kesukaran, orang jujur tidak menemui kesulitan. Ini di versi bahasa Indonesia masa kini ya guys. Orang malas akan selalu mengalami kesukaran, orang jujur tidak menemui kesulitan. Nah di sini orang yang malas dibandinginnya sama orang yang jujur ya. Jadi seringkali kesulitan yang kita alamin waktu kita jalanin tanggung jawab kita, itu tuh bukan berarti kita nggak bisa jalanin itu, tapi mungkin kita hanya malas aja, malas dan nggak sungguh-sungguh untuk jalaninnya. Tapi kalau misalnya kita jujur dan kita mau berusaha dan terus mengandalkan Tuhan, aku yakin dan percaya kesulitan apapun itu akan menjadi lebih mudah. Pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan. So ayo jadi orang yang jujur, jangan nyontek. Aku berdoa kita semua milih untuk gak nyontek hari-hari ini, milih untuk berani beda meskipun sekeliling kita bilang nggak apa-apa nyontek. Dunia sering bilang gini, nggak apa nyontek dosa kecil, nggak apa-apa lah nggak jujur, curang-curang dikit. Mana ada sih orang di dunia ini yang jujur 100%? Ya banyak, iblis seringkali berusaha untuk bikin kita goyah dan bilang nggak apa-apa lah nyontek. Tapi hari ini aku berdoa, kita semua nggak akan nyontek lagi, nggak akan berbuat curang lagi, jadi orang yang jujur. Supaya apa? Supaya kita beda dari dunia ini, jadi berkat dan membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Oke, sama-sama kita satu dalam doa yuk guys. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat pesan yang boleh kami terima. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh belajar untuk jadi orang yang jujur, orang yang berani berkata tidak untuk kecurangan. Kami boleh jadi anak-anak muda, pelajar-pelajar yang berani untuk gak menyontek sampai kami lulus. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai
apapun yang kami kerjakan dengan cara yang jujur. Engkau akan mengangkat kami naik dan tidak turun. Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Buat setiap kami yang mungkin sampai hari ini masih menyontek, aku berdoa Tuhan untuk setiap kami boleh bertobat, berubah, dan boleh memberikan contoh yang baik dan teladan buat teman-teman di sekitar kami dengan tidak menyontek. Berkati kami, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami pengen jadi anak-anak yang berprestasi, berikan kecerdasan, hikmat, kepintaran lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, siapkan hati kita buat menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan anugerahnya yang sempurna. Tuhan melindungi kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan menyertai studi pekerjaan kita sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil. Tuhan menguatkan kita, memampukan kita supaya kita tidak menyontek lagi, jadi orang yang jujur dan menjadi berkat buat dunia ini. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana guys, kalian terberkati kan oleh firman yang telah disampaikan oleh hambanya? Kalau kalian terberkati, boleh dong kalian kirim reaksi kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian udah kirim, kalian juga jangan lupa ya ikut GOC Online Service atau GOC Meetup di minggu-minggu selanjutnya. Selain GOC Meetup atau GOC Online Service, kalian juga bisa ikut cool. Kalau kalian pengen ikut cool, kalian bisa kok tanya-tanya di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Selain ada cool, kalau kalian ingin menabur secara online, kalian juga bisa kok scan barcode yang ada di layar sekarang ini. Ya segitu aja deh guys pengumumannya. See you next week. Selamat hari Minggu and God bless you.